Alhamdulillahi hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil ayatil ukhra, innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulul karim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah karena sampai pada siang hari yang penuh berkah ini Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, bahkan nikmat yang paling besar yang Allah masih tanamkan di dalam jiwa raga kita adalah nikmat iman dan Islam. Maka tidak ada kata lain selain mengucapkan kata tahmid, alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Tetapi kalau kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu istiqamah berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat kemuliaan, di mana nabi-nabi lain tidak bisa memberikan syafaatnya, tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akan memanggil kita, ya ummati ta'al, hai umatku mari ke sini. Dengan apa Rasulullah tahu bahwa kita adalah umatnya? Karena selalu istiqomah berselawat kepada beliau. Dan orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah, ganjarannya sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, kata Rasulullah, sallallahu alaihi asyra, maka Allah berikan 10 kebaikan bagi orang tersebut. Wa huttat anhu asra sayiat, kemudian ditutupi 10 kejelekan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, kemudian Allah tingkatkan 10 tingkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang muliakan Allah, khatib yang dhaif berwasiat kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena dengan takwa inilah Allah bedakan kita di Masjid Rahmatan lil Alamin ini. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah juga tidak melihat bentuk wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah perhatikan itu adalah hati kita. Apakah ada takwa di sana dan amal-amal soleh yang selalu kita laksanakan? Kaum muslimin yang muliakan Allah, berangkat dari sebuah ayat Al-Quran, di dalam sebuah ayat yang ke-21 dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Biasanya Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman saja. Tetapi masalah ini Allah panggil seluruh manusia, baik yang beriman ataupun tidak beriman, Allah panggil. Untuk apa Allah panggil kita? Kata Allah, u'budu. Kalau dalam ilmu nahwu sorotnya kaum muslimin, ini adalah bentuk fi'il amal yang wajib kita laksanakan perintah Allah tersebut. Apa kata Allah? U'budu, beribadahlah kalian, menyembahlah kalian. Kepada siapa kita berikan pengabdian tersebut? Kepada siapa kita berikan sesembahan tersebut? Rabbakum, kepada Tuhan kalian, kepada Tuhan yang telah menciptakan nenek moyang kita, kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini, kepada Dia yang selalu memberikan rezeki sampai saat sedetik ini. Dia adalah Rabbakum, Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin yang muliakan Allah, kalau ibadah tidak lagi diberikan kepada Allah, maka tunggulah yang namanya sanksi Allah akan diberikan kepada kita. Apakah diberikan secara individu ataupun diberikan secara menyeluruh? Pada suatu desa, pada suatu kota yang tidak mau taat akan perintah Allah, u'budu, beribadahlah kalian. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berikan yang namanya peringatan. Apa kata Allah? Iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncangkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi itu mengeluarkan semuanya, wa qalal insanu malaha, kemudian manusia datang, mereka bertanya-tanya, ini kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa terjadi yang namanya longsor? Kenapa terjadi yang namanya maksiat merajalela? Bagi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan paham, oh ternyata ibadah tidak lagi diberikan seutuhnya kepada Allah. Makanya datang yang namanya bala bencana kepada kita semua. Maka kita heran kalau ada di televisi. Maka kalau kita kaum muslimin melihat televisi, melihat media sosial, itu harus kita filter semuanya. Kenapa? Tidak semua apa yang diberitakan oleh televisi, media sosial itu benar semuanya. Bahkan cari media yang bisa meningkatkan keimanan kita. Pernah kita lihat di televisi ketika terjadi gempa bumi, yang ditanya siapa? Para artis. Para artis ditanya, bagaimana wawancara mereka? Kenapa ini terjadi gempa bumi? Ya para artis kalau menjawab, dia katakan, oh ini terjadi karena lempengan bergeser. Oh ini terjadi karena ulah seperti ini. Tetapi kalau ulama, orang yang kalau di dalam pepatah itu bergoyang, itu disebut dengan zikir-zikir para ulama. Kita tanya para buya, para kiai, para baik, mereka kalau ditanya menambah keimanan kita. Dia katakan Merapi, Gunung Merapi, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu terjadi, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mendengar apa yang diucapkan mereka, terjadi yang namanya keimanan kita, bertambah keimanan kita. Maka tidak semuanya televisi atau media sosial bisa kita cerna. Harus kita berikan pengertian kepada anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah harus kita berikan seutuhnya kepada Allah. Kalau kita tidak berikan, maka tunggulah kehancuran dalam kehidupan kita. Apakah ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Apakah Allah perlu dengan ibadah kita? Jawabannya tidak perlu. Itu yang digambarkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum minal jinni wal insi kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum
mana qasazalika mazada dzalika fi mulki syai'an. Jikalau seandainya manusia yang pertama aku ciptakan sampai yang terakhir, kata Allah, bukan dari golongan manusia, dari golongan jin yang pertama sampai yang terakhir aku ciptakan, mereka dalam tingkat level orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah. Orang yang bertakwa di antara kita ini kaum muslimin adalah Nabi Muhammad SAW. Allah mau bilang kepada jamaah rahmatan lil alamin ini, apa kata Allah? Hai jamaah rahmatan lil alamin, kalau ibadahmu seperti ibadah Muhammad, kalau ibadahmu salat malammu seperti Rasulullah, mazada dzalika fi mulki syai'an, kata Allah, itu tidak akan menambah sedikit pun yang ada di sisiku. Allah disembah ataupun tidak disembah, dia tetap malikul mulki, dia raja di segala raja. Atau sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum minal jinni wal insi kanu ala afjarin qalbi rajulin wahidin minkum mana qasazalika fi mulki syai'an. Jikalau seandainya manusia yang pertama sampai yang terakhir aku ciptakan, kata Allah, dari bangsa jin yang pertama sampai yang terakhir aku ciptakan, mereka afjarin, orang yang bermaksiat kepadaku, kata Allah. Orang yang paling bermaksiat kepada kita adalah Fir'aun laknatullah. Apa kata Fir'aun kepada Haman? Wahai Haman, dirikan aku gedung yang tinggi sampai ke langit, aku ingin berduel dengan Tuhannya Musa. Bahkan Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'lam. Dalam tafsir mengatakan, ana rabbukumul a'lam, aku adalah penguasa yang paling tinggi di jagat bumi ini. Kalau kita beranggapan kita seperti Fir'aun, kata hadis ini, mana qasazalika fi mulki syai'an, itu tidak akan mengurangi sedikit pun yang di sisiku, kata Allah. Lalu untuk apa Allah perintahkan kita ibadah? Kita datang sholat subuh dalam keadaan ngantuk, kemudian kita memberikan yang namanya donasi-donasi kita untuk Palestina. Kenapa itu semua? Apakah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kata Allah, innama hiya a'malukum, sesungguhnya amal-amal kalian, solat subuh kalian dalam keadaan ngantuk, ketika orang solat tahajud, kita semua kawan-kawan kita tidur, ketika kita melaksanakan solat Jumat, innama hiya a'malukum, semuanya itu amal-amal kalian. Usihalakum, kata Allah, aku catat wahai hamba, aku catat semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang sekecil sebiji zarah pun aku akan balas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil kejahatan pun aku akan balas, kata Allah. Maka ulama mencari kaum muslimin, pahala yang sebesar biji zarah ini pahala apa? Maka ulama mengatakan, tabassumika fi wajhi akhika sedekah, senyum engkau kepada saudaramu itu adalah sedekah. Oh, ternyata inilah ibadah yang paling kecil, tidak mengeluarkan biaya yang terbanyak, tapi kita hanya tersenyum, itu sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Otip mengajak, marilah kita sama-sama untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ketika azan dikumandangkan, ayolah sholat, marilah sholat, langsunglah kita bersegera tutup laptop, tutup semua aktivitas, kita bersegera kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyalal falah, langsung kita bersegera agar apa? Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang memberikan rezeki tersebut? Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut kalau Allah sudah memanggil kita, sempatkanlah diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdas syakirin,
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala tabi'in wa 'ala tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wardallahumma 'anna wa 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma anfa'anna al ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifa wal shada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia al khassah wa min buldanil muslimina 'amah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina wal muslimina fi Palestin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.